Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau masih berikan kami kesehatan, Engkau masih berikan kami napas, di mana kami masih dapat berkumpul di malam hari ini. Ya Bapa, Engkau juga yang berada di tahtamu di surga, biarlah Engkau juga yang boleh menolong kami, agar supaya Roh Kudus-Mu juga boleh diturunkan, sehingga dengan hati yang tulus, telinga yang mau mendengar, kami juga dapat kiranya diberikan pemahaman, pengertian di dalam kami mendengarkan apa yang akan disampaikan mengenai komunikasi ini ya Bapak. Kiranya Engkau juga yang boleh berkati, pimpin juga semua yang sudah kami doakan dan kami ajak juga untuk ikut bergabung. Biarlah kiranya malam hari ini saudara, teman-teman yang kami doakan boleh ikut bergabung. Dan berikanlah kiranya Roh Kudus-Mu untuk Ate Airin dan Kuya Alan, begitu juga dengan Natalia yang akan mentranslate. Biarlah kiranya segala perkataan yang disampaikan itu mudah dimengerti dan yang pasti dengan bantuan Roh Kudus dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan jagalah kiranya segala koneksi kami dan segala sesuatunya dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan Ate dan Kuya. Good evening, everyone. It's good to be back with you again. Selamat malam, saudara-saudari. Sangat senang berkumpul bersama dengan Anda semua. So, last week, we discussed about one of the problems that we have in regards to communication. Jadi minggu lalu kita membahas tentang permasalahan yang ada dalam komunikasi dalam suatu hubungan. And the solution, we also gave it. Dan solusinya juga sudah kami berikan. And today we're going to be talking about more problems and possible solutions. Dan untuk malam ini kita akan membahas lebih banyak masalah dalam komunikasi dan juga solusinya. But before we go on to our lesson, I have a question for our listeners. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ada beberapa pertanyaan untuk para pendengar malam hari ini. Last week we discussed that the number one problem in communication is that we don't take the time to communicate. Minggu lalu kita membahas masalah pertama dalam komunikasi adalah kita tidak mengambil waktu untuk berkomunikasi. So I want to hear from you, since we are a small group, which is okay, which is good. How many of you, or can anybody share about the time that you took to communicate either to your spouse or to your children, or, you know, it was like a meaningful time to communicate? Remember, that was your PR too. Mm-hmm. Dan saya akan bertanya, karena kebetulan orangnya belum banyak, bagaimana, apakah ada yang sudah mengerjakan PR-nya, yaitu mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda ataupun anak Anda, sehingga memiliki hubungan komunikasi yang lebih baik. Mungkin ada yang mau membagikan malam hari ini, silakan. You guys didn't do your PR. Because we didn't communicate. Ada yang belum bikin PR-nya nih. Maybe I can share a bit about because long distance relationship. So, and I have to pay exactly when I want to communicate with my husband. So, what I want to say, I have to compress it, and that is so precious for us. But I have a problem communicate with my son because he the gadget for him is like idol.
So this is so hard because when I talk with my spouse, this is like we equal, but when I talk with my son, it's so hard for me to understand him because he have to understand me first, something like that. So maybe the next session, maybe for the parenting and gadget, maybe, because now we have to accept the online school. Thank you. So, Ma'am Cecilia, the question I have is, you identified that it's challenging to speak to your son. Yes, yeah, because he want to become YouTuber, and I have to understand. And he have his own life, and if he decides, yes, I just want to just graduate, this is my life. Don't have to become best of the best. So, you know, I have to. Did you make time with him? Say, you know what? Let's spend time together where we can just talk. Without push my agenda like that. Exactly. Exactly. Like I have to swallow something that, you know, and why me? Why not him? You know, like, because he's not equal with me. Why I have to understand him first or something like that. But I know that God understand us first, and so hard to understand God, you know. But in practically it's hard. How old Because is your son? he lost the, I'm sorry, he lost the role model as a father maybe. Yeah. So, and I never imagined that I have to become a single parent now for temporary even, and that is more hard because temporary is mean like it's okay, just later, you know, just menunda, just pending because I think it's after that my husband going home, you know, so it's never solved. I just put in somewhere like that. How old is your son? 17, 11th grade, and he's third rank in the 9th grade, and now the principal is calling me that maybe your son not go to next level. It's like swinging so bad. And sometimes I admit like maybe I'm failed as a parent. Okay, well, thank you for sharing. Thank you. Anyone else that wants to share? You're not alone, Ma'am Cecilia. No. And I am so glad that you are continuing to, with our, listening to our program. And I hope with the tools that we are going to share with you, it will help to mend that communication with yourself. Yes. We've been blessed. And I tell my husband too. And he said that good. And, you know, good, but it's so hard to do it, yeah? yes, ma'am, I know. But at least he healthy and he can serve God now. So it's okay. Just waiting for God time. Okay. Before we go on, anybody else? Can we have one more person that was willing to share about the time that you put together to talk to someone and how it went? Sebelum kami lanjutkan, apakah ada lagi yang mau membagikan tentang bagaimana menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda ataupun anak-anak Anda? Mungkin boleh dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nanti bisa Natalia translate juga. Jadi it's okay, nggak harus dalam bahasa Inggris sih. Ada yang mau sharing? Oh, okay. Silakan, Rachel. Yes, silakan. Hi, good evening. Yeah, maybe I would like to ask for a suggestion or advice how to talk to your parents, because you know parents sometimes they don't want to listen, they just want to talk. And
I need to be heard, you know, because I know it's my life, right? Yeah. And you know, and I learned as I grew up, because especially in the Sabbath school, as an adult, we need to listen to the children more. They even like, okay, so Abraham, would you like to pray? No. Oh, I thought you serve Jesus. You would like to pray, but Jesus doesn't force us. So why you force us? Something like that, you know. So I was like, but in my house, our parents forced us, you know. So yeah, maybe in a liberal countries like US, it's not a problem. It's Indonesia, right, where we have to listen to our parents, but parents doesn't really listen to the children. So and my dad is kind of one of the person that doesn't really listen to the children. So I don't like to talk to him because he doesn't want to listen to me, gitu. And I look for another dad like Uncle Elaine, but he has kids too. Yeah. So yeah, maybe you can give advice on that. Thank you, Auntie and Uncle. Okay. That is exactly what we're going to share today. Itulah yang akan kami bagikan pada malam hari ini. See, us as a parent, like I'm 50 some odd years old. But my dad treats me like I'm 5. Yeah. Really? Saya berumur 50 tahun, tetapi ayah saya memperlakukan saya seperti anak laki-laki berumur 5 tahun. Yeah, he doesn't realize I have my own family and my own children, and my son is 23 and 20. So Dia tidak menyadari bahwa saya sudah berkeluarga, bahkan sudah memiliki anak yang sudah berumur 22 dan 23 tahun. Miranda, can you help me as a host, please, so I can share screen? Oh, sorry. Hold on. But I would like to share a few things while they're setting this up. You know, as parents, sometimes especially, Okay. yeah, as parents, we think our children never grew up. Terkadang kita sebagai orang tua kita berpikir bahwa anak-anak kita tidak pernah bertumbuh dewasa. And it's also a way the parents control the children because they don't want their children to grow up. Dan juga cara orang tua mengendalikan anak-anaknya karena mereka seakan-akan tidak ingin anaknya bertumbuh besar. And also, parents want technically to think of you as still being controlled, right? I'm just repeating myself. Yeah. Dan terkadang orang tua juga berpikir secara teknis bahwa mereka ingin mengendalikan anak-anaknya. Because as parents, we long for the time that we can still control them, like we're the commander-in-chief. Karena sebagai orang tua kita merindukan momen di mana kita masih memegang kendali atas anak-anak kita. And sometimes we as parents forget that we were at that age one time when we wanted independence and freedom. Dan kita kadang lupa bahwa dulu kita juga seperti itu dan pada waktu itu kita juga menginginkan kebebasan. Most parents, especially, you know, we're talking to the Indonesian group in Jakarta, we have this thing called migrant mentality. Dan untuk orang tua Asia dan Jakarta itu kita memiliki pemikiran mentalitas migran. So what that means is we came from kampung, or our parents came from kampung, and we want to live our dreams through our children. Maksudnya adalah mungkin orang tua itu berasal dari desa atau dari kampung dan kita ingin menghidupkan impian kita melalui anak-anak kita. We as parents tend to live in a time where you're my child, I'm your parent, respect me. We demand respect. Di mana kita menuntut adanya kehormatan atau penghormatan dari anak-anak kita sehingga kita menyuruh anak-anak dan mereka harus menurutinya. And it seems like when our children talk back or we want them to speak, it's like affecting us because children, you don't have opinions, you listen. Dan terkadang ketika anak-anak kita memiliki opini atau membalas komunikasi kita menganggapnya bahwa mereka tidak berhak dan harusnya hanya menurut saja kepada kita. But in reality, children needs to be heard.
Tapi dalam kenyataannya, anak-anak itu perlu untuk didengarkan. And then the way we listen to them affects their future. Dan bagaimana kita mendengarkan mereka, itu akan mempengaruhi masa depan mereka. We will cover some of that today. Kita akan mempelajarinya pada malam hari ini. However, I want us to realize as parents, dan saya ingin Anda menyadari bahwa sebagai orang tua, it's a different time and a different age. Bahwa ada perbedaan waktu dan perbedaan umur. Because of internet, because of mixed cultures, people are just different now. It's not the way it was when we were growing up as parents. Karena dengan adanya internet dan adanya pencampuran budaya dan sebagainya, kulturnya sudah berbeda. A lot of our children wants their own individuality. Banyak anak-anak kita tuh menginginkan individualisme mereka. They want to be heard. They have opinions. Mereka ingin didengarkan. Mereka memiliki opini mereka sendiri. Different world perspective. Memiliki cara pemandangan tentang dunia yang berbeda dengan kita. Children are way smarter now. They can Google everything. Anak-anak saat ini jauh lebih pintar karena mereka bisa meng-Google semuanya. And this generation of young people, they want to be heard. Dan generasi anak muda saat ini, mereka ingin selalu didengarkan. So therefore, we are going to continue with part 2 of Can We Talk? Dan oleh karena itu kita akan lanjutkan pada bagian kedua, bisakah kita berbicara? First of all, let us ask ourselves, why is it so important to communicate? Pertama-tama, coba kita tanyakan, mengapa begitu penting bagi kita untuk berkomunikasi? Well, in order for us to maintain or form relationship, we have to be able to communicate. Dalam rangka untuk membentuk dan mempertahankan suatu hubungan, kita memerlukan komunikasi. Therefore, the part of the reason why there's a breakdown of relationship is because of the failure to communicate. Karena adanya perpecahan di dalam hubungan itu, karena adanya kegagalan dalam komunikasi. And what's another reason why we communicate? Dan ada alasan lain mengapa kita berkomunikasi. If you look at our presentation here, there's maintaining a relationship, giving and receiving information, many other aspects, even emotional and physical attributes and non-verbal and verbal communication. These are all important in maintaining any form of relationship. Dan kita bisa lihat dari presentasi ini, pentingnya kita berkomunikasi, contohnya adalah untuk mempertahankan hubungan, untuk memberi dan menerima, dan juga itu sangat mempengaruhi hubungan emosional dan fisik, bahkan juga komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. So, I cannot expect my husband to read my mind. Jadi saya tidak bisa mengharapkan suami saya untuk bisa membaca pikiran saya. I always tell her, I can't read your mind, you gotta say something. Karena saya selalu berkata pada istri saya tidak bisa membaca pikiran Anda harus berbicara. Therefore, it is my responsibility to be able to express my emotion and explain my thoughts, what I am thinking and what I am feeling. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab bagi saya untuk menjelaskan perasaan saya dan pikiran saya tentang apa yang saya inginkan. And we know, men, that women expresses themselves totally differently than we express ourselves. Dan bagi para pria dan wanita itu cara mereka mengekspresikan diri mereka itu berbeda. And when we are able to communicate, it can alleviate anxiety and stress and anger and even bitterness. Dengan kita berkomunikasi itu bisa kita mengeluarkan atau membicarakan, mengurangi rasa stres kita, depresi kita maupun kemarahan kita. Well, why is it so hard for us to communicate? Mengapa begitu sulit bagi kita untuk berkomunikasi? Is because one of our biggest problem is it is difficult to listen.
masalah terbesar kita adalah kesulitan bagi kita untuk mendengarkan. To listen to understand. Mendengarkan untuk mengerti. Just like what you see here. It says, my words came out fine. It's just that they were processed incorrectly by your brain. Seperti yang disebutkan di presentasi ini, kata-kata saya itu sudah benar, tetapi diproses secara salah oleh otakmu. I'll give you an example. How many of us have read a text wrong? I'm sorry, Aileen. How many of us have misinterpreted or read a text wrong? You know, from your WhatsApp message. Yeah. Or direct message. Ya, seberapa banyak dari kita yang sering kali itu salah tangkap, salah membaca teks di WA ataupun di handphone kita. Yeah, I've misinterpreted or got upset about like capital letters or exclamation point at a certain point of a sentence, right? Mungkin kalau misalnya dengan kalimat yang kita baca itu kita sering kali salah mengartikan maksud dari lawan bicara kita. So part of the reason why it is it's hard for us to communicate is because what's in my mind, it's translated in a different or in a misunderstanding way from the person who is listening. Masalah yang terbesar dalam komunikasi terkadang apa yang ada di pikiran kita itu seringkali disalahartikan oleh orang yang lawan bicara kita. Well, for example, you know, when somebody gets emotional about a situation, their pitch goes up, their volume goes up, or something like that. Contohnya, misalnya ada seseorang yang sedang beremosi tinggi, volume bicaranya atau intonasinya itu lagi naik atau tinggi. And then we're like, why are you shouting at me? Right? Dan kemudian kita menangkapnya, kenapa Anda berteriak pada saya? Yeah. So they just got excited. Bisa jadi karena mereka sangat bersemangat. So when we have communication problem, it creates a wall of separation. Ketika kita memiliki masalah dalam komunikasi, kita memiliki dinding-dinding dalam komunikasi. You may be living in the same place. Anda mungkin tinggal di dalam tempat yang sama. You're even sleeping in the same bedroom. Dan mungkin Anda tidur di dalam kamar tidur yang sama. If you are unable to communicate, it actually creates a wall of separation between the two of you. Tetapi jika Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, Anda menciptakan dinding pemisah di antara Anda berdua. You know, we can say we communicate, but is it really deep communication? That's what we're talking about here. Kita bisa katakan bahwa kita sudah berkomunikasi, tetapi apakah komunikasi itu merupakan komunikasi yang mendalam? Especially men. Terutama untuk para pria. Yeah, we can talk about politics, weather, sports, but the news. But is that true communication? Yeah, we're talking, but is that true communication? Misalnya para pria ya kita berbicara tentang politik, olahraga, berita, dan apakah kita berbicara cukup dalam sesama pria? And see, for men, talking what's deep inside them is not as important as we women feel it is. Dan untuk bagi para pria, untuk membicarakan perasaan mereka sendiri itu tidak seberapa penting seperti wanita yang ingin menceritakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. If there are men that is listening to this program, jika ada pria yang sedang mendengarkan program ini, we as women, we crave for someone to listen and to understand what's going on in our hearts and our mind. Kami para wanita itu sangat merindukan para pria itu bisa mendengarkan apa yang sedang kami rasakan dan juga apa yang sedang kami pikirkan. Because to us, it is a show that you care and love us. Karena dengan Anda mendengarkan, itu menunjukkan bahwa Anda sedang menunjukkan kasih atau menyayangi kita. It's so much harder for a man because we are the fixers. Sangat sulit bagi pria karena kita itu lebih logik orangnya.
The fixers means they want to fix problems. Untuk para pria itu, karena pria itu ingin menyelesaikan semua masalah yang ada. Because we are givers. Karena kami para pria itu sebagai pemberi. And talking about our emotions and our feelings makes us vulnerable. Dan ketika pria membicarakan perasaan dirinya, itu menunjukkan kerapuhan diri mereka. Because we can't fix it. Karena kami para pria tidak bisa membenarkan perasaan itu. Because we would rather fix you than you fix us. Karena mental para pria adalah lebih baik kami membetulkan Anda daripada Anda membetulkan kami. The biblical explanation for that is... I'm sorry. I'm trying to... Is membetulkan? Is that fixing? Yeah. Oh, okay. Memperbaiki atau membetulkan. Yeah. The biblical explanation for that is going back to the Garden of Eden. Dan untuk penjelasan secara alkitabiahnya, kita kembali ke Taman Eden. When God made us, we were made from nothing. Ketika Tuhan menciptakan pria, kita diciptakan dari debu dan bukan apa-apa. And women was made from something. Dan wanita diciptakan dari pria. Also, the genetics point of view. Dan secara pemandangan genetika, is that only the men can give to the woman. Yaitu hanya prialah yang bisa memberikan kepada wanita. When a man and a woman are intimate, ketika pria dan wanita sedang berhubungan intim, the man is the giver, the woman is the receiver. Pria sebagai pemberi dan wanita sebagai penerimanya. That's also the reason why the man is the determining factor of the gender of the child that is given to the woman. Oleh karena itu, pria itu sebagai faktor penting yang menentukan gen yang akan diberikan sebagai anak atau keturunan dari wanita tersebut. So the man has the X and Y chromosome, the woman has the X and X chromosome. Oleh karena itu, pria memiliki kromosom Y dan wanita memiliki kromosom X dan Y. Right. It's the other way around, actually. Sorry. Okay. Amos 3, verse 3, the Bible says, Mari kita buka di Amos 3, ayat 3. Can two walk together unless they are agreed? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? It's not berjanji. That is actually a wrong translation. It is an agreement, an understanding between two people. Jadi translasinya sebaiknya apakah mereka sudah menyetujui untuk mau berjalan bersama-sama? Unless mom and dad or parents and child are able to agree or to communicate, they cannot have a good relationship together. Kecuali ayah dan ibu atau ibu dan anak sudah memiliki persetujuan bersama, mereka tidak bisa berkomunikasi bersama-sama dengan baik. We cannot agree unless we learn to understand one another. Kita tidak bisa menyetujui sesuatu jika kita belum saling memiliki pemahaman atau pengertian yang sama. Yesterday, I was doing my exercise with one of my friend's daughter. Kemarin kami sedang berolahraga dengan anaknya teman saya. And I've known her ever since she was little. Saya mengenal anak perempuan ini sejak dia masih kecil. And we were talking and I was asking her about her relationship with her parents. Saya berbicara dan menanyakan bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Her mom and dad are divorced. Orang tuanya sudah bercerai. And she was just sharing with me, she cannot talk to her dad. Dia membagikan bahwa dia tidak bisa berbicara dengan ayahnya. Because dad doesn't know how to listen. Karena ayahnya tidak mengerti cara mendengarkan dia. And so because of this, she chooses not to have any relationship with her dad. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak memiliki hubungan sama sekali dengan ayahnya. Yes, she sees her dad. Ya, dia masih bertemu dengan ayahnya. But if he says something, she just doesn't say anything. Tapi ketika ayahnya mengatakan sesuatu, ya dia tidak membalasnya lagi.
And so I asked her, so if you don't say something, where are you putting all of these thoughts that you have in your heart? Dan saya bertanya, kalau Anda tidak bertanya atau berbicara dengan ayahmu, bagaimana Anda mengekspresikan apa yang ada di pikiranmu? Because she says, I don't want any confrontation with my dad. So whenever he lectures me, whenever he tells me to do something, I just say, yeah, and that's it. Jadi saya tidak mau berkonfrontasi dengan ayah saya. Jadi ketika ayah saya sedang menguliahi saya atau memberikan saran, saya hanya iya saja. Because I don't agree with him. Karena saya tidak setuju dengan ayah saya. But I'm not going to tell him. Tetapi saya tidak akan memberitahu dia. And see, that is the one that creates so much anger in a person when there is a feeling that cannot be communicated. Dan itu akan menciptakan kemarahan yang terus semakin membesar ketika perasaan itu tidak dapat dikeluarkan. So I ask her, who do you talk about your feelings to, especially the frustration you feel about what your dad said? Jadi saya bertanya, jadi kepada siapa kamu mengeluarkan perasaanmu, terutama ketika Anda frustasi dengan ayah Anda sendiri? And she said that I do two things. Saya melakukan dua hal. I either write it down in my journal and I write 5 pages and just telling my, I'm just like venting out all my frustration, all my feelings towards my dad. Saya menulis perasaan saya, frustasi saya di dalam jurnal saya yang bisa sampai 5 halaman. Or I talk to my sister who understands because we have the same father. Atau saya berbicara dengan kakak saya karena kita memiliki ayah yang sama. See, the main blocking wall that we have is because there is poor listening skills. Jadi dinding blokade utama yang kita miliki dalam komunikasi adalah kekurangan kemampuan untuk mendengarkan. Just like what Miranda was saying in the introduction or in her prayer, I believe. Seperti yang telah dijelaskan Miranda atau mungkin di doanya tadi. Communication is talking and listening. Bahwa komunikasi itu adalah berbicara dan mendengarkan. Let me ask you this simple question. Saya akan menanyakan pertanyaan sederhana. How many ears did God give each one of us? Berapa banyak telinga yang diberikan Tuhan kepada setiap kita? How many ears? Berapa banyak telinga yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing? 2. How many mouth did God created in each one of us? Berapa banyak mulut yang diciptakan Tuhan bagi setiap kita? But yet, why is it that we talk more than we listen? Tetapi mengapa kita malah lebih banyak berbicara daripada mendengarkan? Isn't it amazing how the Lord gave us 2 ears when He could have just given us 1 ear? Bukankah luar biasa ketika Tuhan memberikan kita 2 telinga dan mengapa Dia tidak memberikan hanya 1 telinga saja? Because He's trying to tell us listening is actually a lot more important sometimes than talking. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa mendengarkan itu jauh lebih penting daripada berbicara saja. That's why in James 1 verse 19. Oleh karena itu di dalam Yakobus 1 ayat 19. Can somebody help me read that? Tante Vera, do you have your Bible with you to help us read? James, apa sih? Yakobus 1 ayat 19. Oke. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. So the Bible says we are supposed to quick to what? To hear.
Jadi kitab suci mengatakan bahwa kita haruslah cepat untuk mendengar and slow to speak. dan lambat untuk berbicara. But most of us are so quick to speak and we're slow to hear. Tetapi banyak dari kita yang lebih cepat untuk berbicara dan lambat untuk mendengar. Being heard and being understood is one of the greatest desires of the human heart. Keinginan terbesar dari umat manusia adalah untuk didengarkan dan dimengerti. A relationship that is strong, a relationship that is whole, is a relationship where my husband or my children or my parents can understand what's going on in my heart. Suatu hubungan yang kuat dan juga utuh adalah suatu hubungan antara orang tua, pasangan, dan anak-anak itu bisa mengerti apa yang terjadi di dalam pikiran kita. It didn't say you have to agree with them. Mm-hmm. Di sini tidak dikatakan bahwa Anda harus setuju dengan mereka. It says being heard and understood. Amen. Tetapi di sini dikatakan adalah untuk mendengarkan dan mengerti. Not changing your opinions. Tidak mengubah opini Anda. It has nothing to do with the person who is listening. Ini tidak berhubungan dengan orang yang sedang mendengarkan. The person who is talking wants to be heard and understood. Orang yang sedang berbicara itu ingin didengar dan ingin dimengerti. So what is the cost for trying to understand someone? Jadi apakah biayanya ketika kita mendengarkan orang lain? There's no cost. Tidak ada biayanya. Well, I have to say, sometimes it does cost our pride. Bahkan terkadang itu mungkin membutuhkan harga diri kita. And also it costs our ego and our selfishness. Dan itu juga memerlukan ego dan juga rasa harga diri kita. And it's interesting sometimes too. We do it to God. Dan terkadang kita melakukan itu juga kepada Tuhan. You know, sometimes we just talk and we don't listen to God. Terkadang kita banyak berbicara kepada Tuhan dan jarang mendengarkan Dia. Not that God doesn't want to listen to us. Bukannya Tuhan tidak mau mendengarkan kita. But we need to also listen to God for what He has to say to us. Tapi kita harus juga mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua. Well, in Psalm 17 verse 6, di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-6, Tante Farah, can you help us read that? We want God to listen to us. Kita ingin agar Tuhan mendengarkan kita. Mazmur 17 ayat 6, Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. So in this verse it says, Lord, I am calling on you because I want you to hear me and I want you to hear my speech or my words or my heart. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan, dengarkanlah perkataanku dan kami rindu agar engkau menjawab kami. So we demand for God to listen to us. Jadi kita menuntut agar Tuhan mendengarkan kita. But are we willing to listen to Him, or are we willing to listen to our family members or our friends or the people that we are in contact with? Tetapi apakah kita mau mendengarkan Tuhan ataupun mendengarkan orang tua, saudara, maupun anak-anak kita? See, there is a difference between hearing versus listening. Jadi ada perbedaan antara mendengarkan dan juga benar-benar mendengarkan. Yeah, I'm sorry. Probably in Indonesian is the same word. Yes. But when we are just hearing, all we hear is just words, blah, 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 blah.
Jadi kalau kita mendengarkan itu hanya suara-suara saja. All I'm thinking about is what I am feeling, what I agree with, what I disagree with. All I hear is just words, but I'm trying to say what I want to say. Jadi kalau mendengarkan itu kita hanya mendengarkan saja, tapi kita hanya mengeluarkan apa yang kita ingin katakan. For example, sebagai contoh, my husband, the past 2 days, has been telling me that his foot hurts really bad. Sebagai contoh, suami saya selama 2 hari terakhir ini mengatakan bahwa kakinya itu sakit sekali. If I am just hearing, kalau saya hanya mendengarkan, what I'm hearing is he's complaining. Yang saya dengar bahwa dia ini sedang mengeluh. That his foot hurts. Bahwa kakinya sakit. That he's in a bad mood. Bahwa moodnya sedang buruk. And that he cannot do much. So complain, complain, complain. Dan dia tidak bisa melakukan banyak, dan yang saya dengar hanya keluhan, keluhan, keluhan. But if I am listening, tapi kalau saya mau memahami, what I'm trying to do is I'm trying to understand what he's going through. Yaitu saya mengerti apa yang sedang dia alami. It's a pain in the foot. Itu sakit di kaki. Okay. Good. Yeah. So I am trying to listen that it is so painful to him and he's frustrated because he cannot do much. Kalau saya memahami bahwa dia kakinya sakit dan dia frustasi dan dia tidak bisa melakukan lebih banyak lagi. If a man cannot give, he gets frustrated. Kalau seorang pria tidak bisa memberi, laki-laki itu menjadi frustasi. So when a man feels useless, he really feels nothing. Jadi kalau laki-laki itu merasa tidak berguna, dia merasa tidak ada artinya. And that's the worst thing a guy can ever feel when he is useless, he's not a provider, and he cannot give. Dan perasaan paling buruk pria adalah ketika dia merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi, dan tidak ada harganya. And it's so much easier for us to hear than it is for us to listen. Sangat mudah bagi kita untuk mendengar, tetapi tidak untuk lebih memahami. Because the biggest communication problem that we have is that we do not listen to understand, we only listen to reply. Masalah terbesar dalam komunikasi adalah kita tidak mendengarkan untuk memahami, kita hanya mendengarkan untuk membalas saja. So for example, if I am just listening to reply to my husband, jadi kalau saya hanya mendengarkan untuk membalas suami saya, hearing to reply, I would just say, then why don't you just sit down and don't do anything all day then? Saya mungkin akan berkata, ya udah, nggak usah ngapa-ngapain aja, duduk aja seharian kalau kakinya sakit. Just stop complaining. Jangan mengeluh terus. Because all I hear is just you saying it hurts. Then just stop doing what you're doing and just sit down. Karena yang saya dengarkan kakinya sakit, ya udah diam aja duduk, nggak usah ngapa-ngapain. And listen to the way my wife says it. Mm-hmm. Tetapi kalau kita mendengarkan untuk perkataan dari istri saya, her voice tinggi. Yes, the tone of voice is. Intonasi suaranya tinggi. Okay, and to me, I'm interpreting it like, man, you're useless. I can do it. Don't worry about it. Dan bagi saya, seorang pria, saya menangkapnya, kamu tidak berguna, kamu nggak bisa apa-apa. She basically told me I'm useless. Secara tidak langsung dia mengatakan saya tidak berguna. Made me feel useless. Kalau saya tidak berguna, made me feel like nothing. Saya seakan-akan tidak ada harganya. How did you? I mean, I'm internalizing all this now. Right? Saya sedang memahami semuanya itu. If she talked to me that way. Jika dia berbicara dengan cara seperti itu kepada saya. So I would feel resentment towards her. Mm-hmm. Saya akan marah kepada dia. However, tetapi her intention is totally different. Padahal maksud baik istri saya itu benar-benar berbeda. She wants me to rest. Dia ingin saya beristirahat. She really cares about me. That's what she's really trying to say. Dia benar-benar sangat sayang dan peduli pada saya. But you see the difference in the communication and how we can see that there's a problem.
Dan kita bisa bedakan ada cara dalam komunikasi. Now we can take that instance and other things, maybe finances, child rearing, whatever it is, but these are breakdown in our communication process. Ini sebagai contohnya saja, bisa saja dalam pembicaraan tentang keuangan ataupun pendidikan anak-anak, inilah yang terkadang membuat kegagalan dalam komunikasi. See, listening to understand means you are or I am trying to put myself in his situation. Jadi kalau kita mendengarkan untuk memahami adalah kita berusaha menempatkan posisi kita pada lawan bicara kita. That means I'm trying to understand he must be in a lot of pain. It must be frustrating for him. So you know what? He just needs my sympathy. Jadi kalau kita mendengarkan untuk memahami, kita mengerti bahwa dia sangat kesakitan dan frustasi dan kita berusaha ingin membantunya. And this is the biggest problem, I believe, in communication is that we just want to reply all the time instead of really trying to understand what they're feeling, what they're going through, or how to be in their position. Inilah yang sering kali masalah terbesar dalam komunikasi, kita mendengarkan hanya untuk membalas saja, tanpa berusaha untuk memahami situasi yang sedang terjadi atau menempatkan posisi kita pada posisi dia. Like I want to go back to Rachel's question earlier. Saya mau kembali kepada pertanyaan Rachel di awal tadi. She talked about how it's so difficult for her father to listen. Bagaimana ayahnya sangat sulit untuk mendengarkan dia. And because we as parents, we listen to reply thinking we have all the answers for our children. Dan kita sebagai orang tua, kita itu mendengarkan hanya untuk membalas, akan-akan kita memiliki semua jawaban untuk anak-anak kita. And we may have a good intention. Dan sebenarnya orang tua itu memiliki maksud tujuan yang baik. We want our children to do their best. Kita ingin agar anak-anak kita melakukan yang terbaik dalam dirinya. See, we as parents, no parent that I know wants something bad for their children. Exactly. Tidak ada orang tua manapun yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. But sometimes we cannot solve their problems. They have to go through it themselves. Tapi sebagai orang tua kita tidak bisa menyelesaikan masalah mereka dan mereka harus melaluinya proses itu sendirian. And it might not even be a problem. They probably just want to talk about their day or whatever it is. Ya mungkin anak-anak kita hanya ingin berbicara tentang apa yang sedang terjadi pada mereka. I remember when Kenneth was going through his difficult time. Saya ingat ketika Kenneth sedang melewati masa-masa sulitnya. And he was very frustrated and he was angry because of all the pain that he was going through. Kenneth sangat frustasi dan marah akan rasa kesakitan yang harus dia rasakan. See, as a mom, I have two choices. Sebagai seorang ibu, saya memiliki dua pilihan. There were times where he would be upset with me. Ada kalanya ketika dia sangat marah kepada saya. I can take that as saying, oh, you know what, how disrespectful he is not honoring me. Saya mungkin bisa menangkapnya bahwa dia tidak menghormati saya, dia sedang tidak sopan kepada saya. Which will make me angry towards him. Yang bisa membangkitkan kemarahan saya kepada anak saya. Or I may look at it and say, he's going through some tough time right now. He's just feeling frustrated. He just needs somebody to listen to him. Atau pilihan kedua bahwa dia benar-benar sedang sangat kesakitan dan sangat frustasi. Apakah yang saya bisa bantu untuk meringankan rasa sakitnya itu? I'm sorry, I have to go. I have a doctor's appointment for my leg, for my foot. So I'm going to leave you now. Sorry, saya harus meninggalkan Anda karena ada pertemuan dengan dokter. So just like what this quotation says, people may hear your words, but they really feel your attitude. Mungkin seperti yang dikatakan kutipan ini, orang-orang mungkin bisa mendengar perkataan Anda, tetapi mereka bisa merasakan perbuatan Anda. Do you really care? Apakah Anda benar-benar peduli?
Are you really listening to understand how I'm feeling? Apakah Anda benar-benar mendengarkan untuk memahami perasaan saya? Because each one of us want to be understood. Karena setiap kita ingin rasanya untuk bisa That's why we dimengerti. tend to repeat ourselves over and over and over again because we want to be understood. Oleh karena itu kita terus mengulang-ulanginya karena kita ingin bisa dimengerti. So I just want to share with you about John Gottman's Love Lab research. Saya akan membagikan tentang penelitian dari John Gottman tentang Love Lab-nya. John Gottman is a psychologist. John Gottman ini adalah seorang psikologi. And he's been known to be able to look at a couple. Dan dia meneliti tentang dua pasangan. He has been known to know that just by looking at them for a few minutes, he can determine whether or not this couple will have a happy marriage or they will end up in divorce in less than 7 years. Jadi dia meneliti dari pasangan tertentu, apakah pasangan ini akan terus hubungannya jangka panjang atau apakah pasangan ini akan bercerai dalam waktu dekat. By looking at them for a few minutes, he is 94% accurate. Jadi dia hanya meneliti pasangan tertentu ini hanya dalam beberapa menit saja dan akurasinya itu 94%. Isn't that amazing? Bukankah ini luar biasa sekali? The reason why he was able to do this, alasan utama dia bisa melakukan hal ini, because he was able to observe the body language of the couple. Karena dia mengobservasi bahasa tubuh dari pasangan. And he's able to observe of how well they listen to one another. Dan dia juga mengobservasi bagaimana pasangan ini saling mendengarkan atau memahami. So he actually gave these couple either to be the disaster group or the masters group. Jadi dia akan membagikan pasangan-pasangan ini apakah mereka di dalam kelompok bencana atau kelompok yang master. The disaster group are the one that he predicts they will divorce or just be they may not be divorced, but they will be unhappy throughout their marriage. Yang pasangan yang dimasukkan di dalam kelompok bencana ini adalah mungkin mereka akan bercerai nantinya, atau jika mereka tidak bercerai tetapi nantinya mereka tidak bahagia dalam rumah tangga mereka. According to his research, berdasarkan penelitian dari the disaster couples are only connecting with each other 33% of the time of their togetherness. Kelompok bencana ini pasangan itu hanya berhubungan sebanyak 33% dari total hubungan total waktu di mana mereka bisa berkomunikasi. And the connection is very simple. Dan hubungan itu sangat sederhana. For example, sebagai husband will say, seorang suami akan mengatakan, "Oh, honey, look at that car. Isn't that a pretty cool car?" Sayang, coba lihat mobil itu. Bukankah mobil itu sangat bagus? And the wife who's not interested in car, dan istrinya tidak tertarik dengan mobil, jawabannya hanya ya. They're not connecting with each other. Mereka tidak terhubung satu dengan yang lain. A person who connects will actually say, "Oh yeah, look at that color. That's pretty cool, huh?" Tapi pasangan yang terhubung itu akan mengatakan, "Wah, mobilnya itu warnanya keren juga ya." It doesn't mean that she's really interested in the car. Bukan berarti istrinya itu sangat tertarik dengan mobil itu. But she realized that her husband is interested in that car. Tetapi dia menyadari bahwa suaminya itu sangat tertarik pada mobil itu. And the same between a husband to a wife. Sama halnya juga seorang suami pada istrinya. When a husband hears a wife saying, "You know, I had a bad day today."
Ketika istrinya mengatakan bahwa tahu nggak, aku tuh memiliki hari yang buruk hari ini. The disaster husband will say, oh, Kelompok bencana suaminya akan berkata, ya. Like, because he is busy on his phone or he's busy doing something else. Seakan-akan suaminya itu sedang sibuk dengan handphonenya atau melakukan hal yang lainnya. But the master couples who connects 87% of the time, tetapi untuk kelompok master ini, di mana mereka memiliki hubungan 87%, immediately the husband can detect that the wife wants to connect with him. Dan si suami di dalam kelompok master ini langsung 87% menyadari bahwa istrinya itu memerlukan dia. So he would put down his phone. Jadi suaminya akan menaruh handphonenya and say, what happened today? Suaminya akan bertanya, apa yang terjadi pada hari ini? Tell me more. Coba ceritakan lebih banyak lagi pada saya. The master couples shows that there is an interest towards one another. Pasangan master ini memiliki niat atau ketertarikan pada satu dengan yang lainnya. So, evaluate your relationship. Mari kita evaluasi hubungan kita. How well do you connect with one another? Bagaimana Anda terhubung satu dengan yang lain? My boys, I live with men. I have 3 men that I live with, 2 boys and 1 husband. Saya tinggal dengan para pria, seorang suami dan 2 anak laki-laki. And they're so much into sports. They love to have anything to do with sports. Mereka sangat suka sekali dengan olahraga. I personally am not that interested in sports. Saya secara personal tidak terlalu suka dengan olahraga. But in order for me to connect with them, I need to be able to be interested in sports. Tetapi supaya saya bisa terhubung dengan mereka, saya harus memiliki ketertarikan dalam olahraga. And sometimes I don't even know what to say, but I am just there listening because they're so excited about telling me what they're excited about. Terkadang saya tidak tahu saya harus berkata apa, tetapi saya hanya mendengarkan ketertarikan mereka, semangat mereka dalam olahraga tersebut. Just by listening, it shows that I care and respect what is important to them. Dengan hanya mendengarkan, saya menunjukkan bahwa saya menghargai dan menghormati minat mereka. Because see, we all want to be heard, we all want to be seen, and we all want to be understood. Kita semua ingin untuk didengarkan, dilihat, dan juga dimengerti. You know, Mom, yes, sometimes we cannot understand our children. Untuk para ibu, ya benar, terkadang kita tidak bisa mengerti anak-anak kita. Because the way they think is completely different than the way we think. Bagaimana mereka berpikir totally berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Their priorities are also completely different than our priorities. Prioritas anak-anak kita sangat berbeda dengan prioritas kita. But we cannot reach them, we cannot connect with them unless we learn to understand what they're thinking. Kita tidak bisa menjangkau dan juga terhubung dengan anak-anak kita kecuali kalau kita mengerti cara berpikir mereka. I was in we had a retreat this last weekend. Kita ikut retreat untuk weekend yang lalu. And the speaker for the divine service is a very famous, popular speaker among the Adventist circle. Dan salah satu pembicara dalam kebaktian tersebut adalah pembicara yang sangat terkenal di kalangan Advent. And I enjoy listening to him. Dan saya menikmati mendengarkan khotbahnya. And then for lunchtime, he came and sat next to me. Dan ketika makan siang, dia datang dan duduk di sebelah saya. And you know what I came to observe? Tahukah apa yang sedang saya amati? He likes to speak, but he doesn't really like to listen. Dia senang berbicara, tetapi tidak begitu suka untuk mendengarkan. He wants to be able to control the conversation all the time. Dia berusaha untuk mengendalikan seluruh pembicaraan sepanjang waktu.
And it came to me a point that, am I that way towards my children? Dan kemudian saya berpikir, apakah saya juga seperti itu terhadap anak-anak saya sendiri? Am I always have to be the one that is talking and talking and talking and giving advice and telling what to do and not to do? Apakah saya selalu yang terus-menerus berbicara kepada anak-anak saya dan memberitahu apa yang harus mereka lakukan dan memberikan saran-saran? But I fail to really listen to what they want to say. Tapi saya gagal untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan kepada saya. Because I would ask him question. Karena saya bisa bertanya pada mereka. The speaker that I'm referring to. Maksudnya kepada pembicara yang sedang duduk sebelah saya. But he didn't even want to listen to what I ask. He just wanted to say what he wants to say. Tetapi dia tidak mau mendengarkan apa yang saya tanyakan, tapi dia hanya ingin mengucapkan apa yang sedang dia ingin katakan. And let me tell you, it is not a enjoyable time when all you have to do is just listen to what they say, but you can't even express or even ask questions that you will get a feedback from. Dan itu rasanya bukan suatu percakapan yang menyenangkan di mana Anda hanya terus mendengarkan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan apa yang Anda rasakan sebagai balasan. Because even Proverbs 18 verse 2 says, bahkan di Amsal 18 ayat 2 dikatakan, a fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. So if we don't stop to listen and to understand, kalau kita tidak berhenti untuk mendengarkan dan memahami, the Bible says we are a fool. Alkitab katakan bahwa kita ini orang bebal. I didn't say it, it's the Bible who said it. Bukan saya yang katakan, tetapi Alkitablah yang mengatakan. It is the hardest thing for us to stop and listen because there's so much emotion that we have inside of us. Sangat sulit untuk berhenti mendengarkan karena begitu banyak hal yang terjadi di dalam diri kita. Especially as a mom, I have so much opinion of what I think my husband, my children should do. Terutama sebagai seorang ibu, begitu banyak hal yang ingin saya katakan kepada suami dan anak-anak saya apa yang harus mereka lakukan. You know what is the hardest thing to do is to be quiet when my son is talking to me and I feel that what he says or what he thinks is wrong. Sangat sulit bagi saya untuk tetap diam ketika anak saya berbicara dan apa yang dikatakannya itu salah. It's like I want to do it. I want to fix his problem, or I want to correct him. Rasanya saya ingin secepat itu untuk membenarkan apa yang dia buat yang dia salah atau membenarkannya. But yet what he needs is just for me to understand where he's coming from. Tetapi sebenarnya apa yang diperlukan anak saya adalah untuk mengerti apa yang sedang dia alami. And you know, mom and dad or wife or husband, when we get to the point where we understand where they are talking about or what they are feeling, then we can win their heart easier. Untuk para ayah dan ibu, suami dan istri, ketika kita mau mengerti di mana dia berada dan ketika dia sedang membicarakan apa yang dia rasakan, kita bisa memenangkan hatinya. Because one of the most sincere form of respect that we can give to our family or to our friends or even to any members, salah satu penghormatan yang tulus yang bisa kita berikan kepada anggota keluarga kita is actually listening to what they are saying. Adalah benar-benar mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh mereka.
Listening to understand what they're feeling. Mendengarkan untuk memahami bagaimana perasaan mereka. Listening to understand what is important that they are trying to convey. Mendengarkan untuk memahami apa yang sedang ingin dia sampaikan. And let me tell you, when we are really listening to understand, we cannot think about our reaction or our feelings at the same time. Ketika kita mendengarkan untuk memahami, kita tidak bisa berpikir untuk membalas apa yang dia katakan. You know, to reply because of what our opinions is what I'm trying to say. It's like you can't try to understand them and think about my personal opinion at the same time. Kita tidak bisa mendengarkan untuk memahami dan juga untuk membalas apa yang kita ingin sampaikan itu pada waktu yang bersamaan. If we are really listening to understand, we're not even thinking about our feelings. We're just trying to understand their feelings. Ketika kita mendengarkan untuk memahami apa yang dia rasakan, kita tidak bisa ada waktu untuk membalas apa yang ingin kita sampaikan terhadap opini dia. So in conclusion for tonight, sebagai kesimpulan untuk malam hari ini, by the grace of God, hanya dengan kasih karunia dari Tuhan, let us speak in such a way that others love to listen to you. Baiklah kita berbicara dengan cara kepada sesama kita supaya mereka mau mendengarkan kita. And let us listen in such a way that others love to speak to you. Dan mendengarkan dengan cara tertentu supaya orang lain juga rindu untuk berbicara kepada Anda. My hope and my prayer is that you will be able to break down the wall of barrier within your family. Doa dan harapan saya supaya kita semua bisa meruntuhkan dinding pemisah di dalam keluarga kita. By using both of our ears. Dengan menggunakan kedua telinga kita. Meaning being quick to hear. Ya, yang artinya adalah cepat untuk mendengar, but slow to respond with our words. Tetapi lambatlah untuk merespon dengan perkataan kita. But most importantly, slow to anger. Dan yang paling penting adalah jangan cepat marah. Stop judging what you think or feel, instead understand what the other person is trying to say. Kita jangan menghakimi orang lain dan kita harus mencoba memahami perasaan orang lain. Yeah, judging in how we feel, you know, what we think, instead of focusing on ourselves, just focus on them. Jadi jangan kita menghakimi dengan opini, perasaan, pikiran kita, dan kita lebih memahami orang lain. And I hope through this simple tool, you'll be able to have a richer communication within the family. Dan dengan sarana-sarana ini, saya harap kita dimiliki lebih kaya lagi dalam kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Amin. Oke, waktu menunjukkan 10 menit lagi menuju jam 9 malam. Saya sesi ini benar-benar, apalagi tadi dibuka dengan sharingan dari Ma'am Cecilia ya. Saya mengundang anak saya juga hadir di sini. Semoga dia mendengarkan, bukan untuk dia, tapi untuk saya yang lagi cari solusi. So, bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Or is there any questions that anybody have to make it more clear? Apakah ada pertanyaan? Yes. How to understand that something that impossible to understand, you know? You know, want to become. Let me go. You know what? Just that one sentence that you just said. How do I understand something that is impossible for me to understand? When we already say that,
we are already closing our mind thinking that I cannot understand this person because this person is already wrong. You know, that's our perception already. Yeah, very long translation. Jadi mungkin kita sulit untuk memahami anak-anak kita. Jadi seakan-akan kita sudah menutup mata kita bahwa ini ada sesuatu yang amat sangat sulit yang ada di hadapan kita. Okay, and for me, to make this home peacefully, sometimes I have to delude myself that God love them too, and I don't have to responsible if they fail, and you know, like I have to delude myself honestly, because if I put in my shoe, I will not do that, like destroy my own future or something like that. But I don't understand. Something like that. The reason why we cannot understand, alasan utama mengapa kita tidak dapat memahami, is because we are raised in a different culture, in a different environment than our children. Karena kita dibesarkan di lingkungan dan juga kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan dan lingkungan anak-anak kita saat ini. Let's just go ahead and make it practical and give a good example. Sebagai contoh praktisnya seperti ini. We did not grow up having cell phones. Kita tidak dibesarkan dengan memiliki handphone pada waktu itu. We did not grow up in our teenage years having social media. Kita tidak dibesarkan dalam masa remaja dengan adanya sosial media. So for example, for me, I don't see the importance of social media in my life. Sebagai contoh, saya tidak melihat pentingnya sosial media di dalam hidup saya. Therefore, it's hard for me to understand someone who is constantly in social media. Oleh karena itu sulit bagi saya untuk mengerti bagi seseorang yang terus berada di dalam sosial media. For example, being a YouTuber. Sebagai contoh, menjadi YouTuber. To me, it doesn't make sense. Bagi saya itu tidak masuk akal. But to a person who grew up in the environment of giving information through the YouTube, tetapi untuk bagi mereka yang tinggal untuk mendapatkan informasi melalui YouTube, it's their way of expressing who they are as an individual. Itu untuk menunjukkan diri mereka sebagai seorang individu. And YouTubers make a lot of money. Dan YouTuber juga menghasilkan banyak uang. Because the more followers or the more subscribers they have, the more advertisements that they get, the more money they can receive. Karena semakin banyak followers, semakin banyak subscribers, semakin banyak juga iklan yang bisa diiklankan di dalam YouTube mereka. So when we are trying to talk to our children, ketika kita berusaha berbicara dengan anak-anak kita, trying to understand what they are thinking, what they are feeling, we have to see the environment that they are living in. Kita berusaha untuk mengerti apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan dan mengerti di lingkungan mana mereka sedang berada. We cannot get them to agree of what we think is right unless we connect with them first in a level that we can reach them. Jadi kita harus terhubung dulu dengan mereka di dalam level di mana kita bisa menjangkau mereka supaya kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti kemauan kita yang menurut kita itu lebih baik. Our children will never listen to us unless we're willing to listen to them first. Anak-anak tidak akan mau mendengarkan kepada kita kecuali kita mau mendengarkan mereka terlebih dahulu. I remember I had an argument with Kenneth one time. Saya ingat saya pernah ada argumen dengan Kenneth pada suatu waktu. And I forgot what the argument was, but
I felt disrespected when we had the argument. Saya lupa argumen tentang apa, tetapi saya merasa saya tidak dihormati di dalam argumen itu. What we have to understand is that what matters to us most is the way we feel. Apa yang sangat berharga bagi kita itulah yang sedang kita rasakan. We focus so much on how we feel that we forget how the other person feel. Kita terlalu fokus pada apa yang kita rasakan sehingga kita lupa dengan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. So because of the argument that Kenneth and I had, you know, my natural instinct is like, I don't want to talk to you. Karena ada argumen dengan Kenneth, natural instinct saya berkata, saya tidak mau bicara dengan Anda. So I was cold towards him. Jadi saya jadi dingin sama Kenneth. I kind of want to avoid him. Saya menghindari dia. But of course, you know, when you're living in the same house, in that environment, it doesn't feel good. Dan ketika Anda tinggal dalam satu rumah dan rasanya itu pasti tidak enak. And so I said, you know what? I can't avoid this. I need to talk about this with him. Kemudian saya berpikir saya tidak bisa menghindari ini, jadi saya harus berbicara dengan dia. And so I said, Kenneth, let's talk. Dan saya bilang sama Kenneth, ayo kita bicara. And he goes, yes, Mom, we need to talk, but we have to have a rule. This is him that says it to me. Dan Kenneth berkata kepada saya, iya, Mam, kita harus berbicara, tetapi saya ada satu peraturan. This is our microphone. Ini adalah mikrofon. The only person who can talk is the person who has the microphone. Orang yang berbicara adalah orang yang memiliki mikrofon. That means if you don't have the microphone, you cannot talk. Artinya kalau Anda tidak memiliki mikrofon, Anda tidak bisa berbicara. Until the microphone is given to you. Sampai mikrofon ini diberikan kepada Anda. See, the problem is that when our son says something, immediately we cut them off. Kadang kalau anak kita sedang berbicara, langsung ibunya tuh akan memotong pembicaraan anak-anak. Before they even finish their sentence. Bahkan sebelum anaknya itu menyelesaikan kalimatnya. Because we already assume we know what they're going to say. Karena kita menganggap bahwa kita tahu apa yang ingin dia sampaikan. So that's why he says, rule number 1, whoever has the microphone is the only one who can talk. Jadi rule dari Kenneth adalah siapa yang pegang mikrofon yang hanya boleh berbicara. And it's true, when I didn't have the microphone, I had to listen to what he had to say. Dan benar, ketika saya tidak memiliki mikrofon, saya harus mendengarkan apa yang Kenneth sampaikan. I need to block out what I am feeling and what I am trying to reply, but just trying to understand his point of view. Saya harus menutup apa yang ingin saya sampaikan dan perasaan saya, dan saya hanya mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. And that was the way we were able to resolve that situation that we were in. Dan itulah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita pada waktu itu. And Ma'am Cecilia, even though it doesn't make sense to you, even though you don't understand it, but just listen to what he has to say. Jadi Ma'am Cecilia, walaupun itu tidak masuk akal dan Anda tidak dapat memahaminya, Anda harus tetap mendengarkan anak Anda. Thank you. I will try. Because when I have the microphone and I have to answer, I'm like a lawyer. So it's impossible for him to win. So finally, he said that I said anything, I will not win. And that's it. Like that. So, so the way I listen, but I will looking for the gap. And you will learn. You know, something like that. So it's never been listened actually, because I will never want to understand. I don't want to understand. Maybe that's the point. I don't want to understand. But I need to understand. So I have to swallow my pride and my ego. Amen, sister. Because I have to swallow my pride too, many times. So I understand. No one in this world do that to me. I said that. Only you can do that to me. And, you know, it's like, oh, thank you, ma'am. Nice to sharing. Amin. Saya speechless. I'm speechless karena
Mem Cecilia, apa yang Mem Cecilia rasakan sebenarnya personally juga saya lagi rasakan ya. Jadi generation gap, and then tadi saya catat di sini Irene bilang learn to understand what they are thinking ya. Karena saya tulis di sini how. Mungkin bagaimana caranya, memang secara teori kita tahu oh kita harus belajar untuk mengerti ya, belajar untuk mengerti. I think ini juga ada hubungan dengan pengendalian emosi ya, Irene, di mana kita harus not only pride, kayak tadi Irene bilang culture beda ya, situasi sekarang juga berbeda. One more thing is our parents juga berbeda. Jadi makanya while I'm listening, saya WA my husband gitu kan, karena mungkin stage umur anak tadi, anaknya Mem Sisil 17 sama dengan anak saya, itu juga stage di mana bukan anak-anak lagi, and mereka untuk ready ke step selanjutnya ya. Jadi kita masih bersama kita, tapi dia sudah di stage yang mau istilahnya to the next step gitu ya. Jadi it is true memang pride ya, Irene. Mungkin ya ada rasa oh saya orang tua, I know more than you, or saya sudah bicara then you have to listen ya. Memang sih saya akui. Tapi saya walau itu I'm struggling Irene ya gitu. Tapi satu hal yang saya pernah dengar sermon dibilang Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu tidak menuntut kita sampai berubah di dalam Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Oh, it's so hard. You know, walaupun saya merasakan gitu ya, waktu saya bicara dengan anak itu saya cuma mau reply, I'm not listening gitu, cuman hearing. Tapi this is kayak like you know like the devil and the angel like talking. Yang satu bilang Tuhan itu nggak menuntut kamu berubah loh, Dia masih kasih kamu napas loh lewat love-nya Dia, nggak menuntut 1, 2, 3 udah dikasih tahu gitu ya. Tapi ya Mem Cecilia bersama dengan Tuhan, dan puji Tuhan kita masih berada di sini karena nomor 1 selalu suami saya juga bilang bahwa ya yang dirubah kita dulu, kita dan pasangan kita untuk anak kita. Dan kita mau, apalagi tadi ya, in the beginning of the session, I think we mentioned something for me is really deep ya, bahwa how we respond, it will affect our children's future. Aduh, itu maknanya dalam. Ini sudah jam 9:05. Mungkin di sini ada yang sudah melewati tahap-tahap di mana berhubungan dengan orang tua ya, karena tadi ada pertanyaan juga dari Rachel. Puji Tuhan ini malam kayaknya lebih kepada orang tua dan anak ya, Irene, pertanyaannya. Jadi mungkin ada orang tua yang di sini yang mau berbagi bagaimana melewati tahapan-tahapan, merasakan gap generations, frustrasi, tidak bisa berbicara rasanya, tidak didengar. Mungkin dari pihak orang tua ya, boleh sharing juga seperti yang tadi, learn to understand what they are thinking. Mungkin ada pengalaman yang sukses lah bisa dibilang ya, yang bisa kita pelajari. Boleh silakan. Bentar, Mem Miranda mau tambahin sedikit. Buat saya lebih gampang untuk memahami orang lain daripada anak saya. Karena ini anak saya seperti itu. Jadi memang struggle-nya beda sih. Yes. Yeah, thank you. It's so true, Ma'am Cecilia. The reason is because you care so much about your son. Yes. You love your son so much that you don't want anything bad to happen to him. Yes, just like Miranda said, it got
look at us go to the wrong direction, and God will chase you with His love, something like that. We can't hear you, Miranda. Oh, sorry. Oh, terima kasih Ma'am Sisil. Mungkin dari sini ada saya bisa kasih mungkin tambahan waktu untuk saya lihat soalnya beberapa ini sudah punya anak yang dewasa ya, bisa dibilang. Boleh mungkin berbagi kalau ada yang mau. Ada Tante Vera, ada ini yang aku kenal ya, ada Tante Santrina, ada Tante Kiki, ada, tunggu I'm scrolling. I think there is my mom too. Mungkin Mama mau sharing bagaimana dulu berkomunikasi dengan aku. Oh no. Ya, ya yang lain aku karena ditutup videonya, jadi aku nggak tahu ini sudah punya anak dewasa atau bagaimana. Atau dari bapak-bapak, ini saya melihat ada Kristo, ada Alexander, ini cowok ya harusnya ya. Alexander, ada Samuel, ada... Oke, ada yang mau sharing kah? Oh, selamat malam. Kita mau mendengarkan dulu kali ini. Oke, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Ini ajangnya, sesinya buat laki-laki dan perempuan sih sebenarnya. Jadi terima kasih sudah hadir. Karena kita juga perlu pendapat dari mungkin seorang bapak, ya, seorang anak laki-laki, seperti itu. Jadi terima kasih sekali. Oke. Ini tadi ada pertanyaan, ya. Oke. Ini ada permintaan dari Tante Kiki Ludi dong bicara. Aduh, ini lagi ngadepin masalah ini Tante soalnya. Mungkin Bapak Ludi mau bicara, itu Tante Kiki ada minta. Sorry, baru join 5 menit yang lalu, jadi masih kurang, apa ya namanya, kurang mudeng. Tapi nanti Jo, lain kali. Oke. Durung tuh, bisa menginvite Bang Amir, silakan Bang Amir. Selamat malam. Oh, Kristo, Irene. Atau Kristo mau bicara, silakan Kristo. Anaknya kan juga sudah dewasa. Kita beri kesempatan dulu ke Bang Amir. Kalau Bang Amir belum ada, gimana, Bang? Ya. Bapak Amir, ya tunggu, belum dibuka. Jadi Brur Ito Jo dulu. Oh sudah, Bapak Amir silakan. Ya, kalau Canya untuk berbagi pengalaman, seperti yang Aira sudah katakan tadi kan, katanya harus let the other person talk, ya, karena memang kita kebanyakan orang tua merasa, wah papa lebih tua dari kamu, papa lebih ngerti, papa pernah muda, ya, itu sometimes we are trapped in the situation that we think that we are better than the kids, ya, kita pikir, papa lebih tua dari kamu, dulu papa pernah muda, ya I know, tapi kan zaman dulu anak kecil nggak naik bus, ya, dulu papanya naik bus, tapi sekarang anak kecil udah tidak naik bus lagi, papa, gitu loh, dan mereka sekarang hidup di zaman gadget, mereka semua hidup di zaman device, ya, di mana sosial media berkuasa begitu hebatnya. Saya pernah pengalaman yang tidak menyenangkan karena anak lelaki saya, dia bilang ke pacarnya, my dad never listens to me. Nah, itu dia curhat. Dan dia curhat ke salah satu gurunya, papa saya selalu marah-marah. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kita yang kita rasa I have raised my kids to the standard of
what I have known, ya kan, standar gereja atau standar orang tua kita atau standar orang Indonesia, orang Timur. Tapi anak kita bilang, papa saya nggak pernah dengerin saya. Jadi dia curhat sama salah satu guru lain. Nah, di situ baru kita berpikir, baru saya ingat nih yang Irene tadi bilang, we have to listen. Karena kita cenderung untuk memarahi anak, cenderung untuk menggurui anak, dan baru berapa tahun terakhir ini dalam hidup saya, baru saya menghidupkan prinsip yang namanya children see, children do. Jadi apa yang anak-anak saksikan dari orang tua, itu yang mereka copy. Dan mereka kopinya bukan kopi setengah-setengah, mereka kopinya itu istilahnya bahasa Jakartanya, kopinya plek-plek-plek. Literally, mereka benar-benar mengcopy apa yang kita buat, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita, bahkan yang kita punya umpatan-umpatan, kita punya cursing, mereka copy semuanya. Ya, jadi sayangnya saya baru sadar itu baru berapa 5-7 tahun terakhir lah. It's too late. Anak saya hari ini berumur 20 tahun. Jadi kalau bisa dibilang 15 tahun, 17 tahun lewat begitu aja. Ya. Kita paksa mereka, ayo penunggu pagi, ayo ke gereja. Harus on time, harus ini, harus semua. Tapi ya begitulah kalau kita nggak kasih contoh ke mereka. Jadi menarik sekali ya, walaupun saya baru bergabung sedikit terlambat, tapi intinya adalah menjadi orang tua yang baik harus menjadi pendengar yang baik. Dan kalau kita menerapkan prinsip dalam rumah tangga bahwa anak-anak ini mencontoh kita. Jadi what they see, what they learn is the best education. Dari apa yang kita trying hard to educate our children with. Bukan itu. Ayo kamu beliin buku mahal. Beliin buku harus Cambridge. Beli buku harus yang IB. Sekolah harus Cambridge, harus international school, harus. Saya bilang enggak, itu harus dimulai dari rumah. Kalau di rumah sudah mulai memberi contoh yang baik. Jadi ada beberapa sekolah Advent yang kita tahu bahwa mereka memberi pelajaran istilahnya vocational ya. Apa sih vocational itu? Kemandirian. Mereka diajarin bagaimana memperbaiki oli, ya kan? Ganti ban, isi radiator ya. Masak sayur, cuci piring, potong sayur, bertanam, bertani, itu semua kan practical things in life. Ya. Kalau kita suruh mereka cangkul, tapi kita tidak kasih tunjuk cara cangkul yang benar, kita suruh mereka kerja di kafeteria, tapi kita tidak memberi contoh cara potong yang benar, itu bukan education namanya. Itu namanya instruction. Itu yang saya yakin Tuhan tidak menginginkan orang tua memberi pendidikan kepada anak seperti itu. Ya. Masih panjang, kira-kira ada 9 seri lagi yang saya mau bagikan, tapi terlalu panjang. Jadi cukup sekian dulu, terima kasih. So, kalau masih silakan. ada waktu boleh Mir nambahin. Silakan yang lain. Terima kasih. Thank you, Brother Ito. Thanks, Krista. Tante Kiki tadi mau ngomong. Silakan Tante Kiki. Masih ada waktu nggak? Udah jam segini? Masih. Banyak. Dikit lah. Enggak, saya mau ini aja sharing. Saya itu merasa sebagai ibu ke anak-anak tuh saya banyak belajar dari mereka. Buat saya merasa saya banyak ngalah ya. Enggak yang dominan. Tapi anak-anak tuh selalu mereka, anak saya ada 6. 3 laki, 3 perempuan. Kalau yang laki-laki sih no problem ya, maksudnya komunikasinya oke-oke aja. Tapi justru perempuan ini, 3-tiganya tuh mereka suka bilang, lo kalau mama ngomong lo dengerin aja, tahu deh si mama. Pokoknya mereka kayaknya dengan kata lain denger kuping kanan keluar kuping kiri aja, seolah-olah begitu. Tapi saya merasa saya ngomong apa ya, kok kayaknya
suka nggak nyambung gitu. Dan anak-anak kurang dibanding sama bapak papahnya, mereka lebih yang cewek-cewek ini lebih curhatnya ke papanya dan lebih japri gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu, kadang-kadang papanya juga nggak cerita kan. Kadang-kadang saya saya misalnya saya tegur anak-anak atau apa gitu, kayak nasehatin, mereka kayaknya nggak nganggep, mereka pikir papa udah ini kok, mereka udah konsult sama papa gitu. Tapi saya merasa bahwa saya tuh ngalah ke mereka, saya nggak yang nggak yang cerewet banget, cuman kayaknya tetap aja buat mereka kayaknya nggak nyambung kalau ngomong sama mama. Tapi saya belajar hal-hal yang kira-kira akan mendatangkan konflik, topiknya misalnya soal pacaran gitu, itu pasti konflik. Jadi saya nggak ngomong itu. Saya selalu coba usaha suruh papahnya, karena papanya tuh nyambung banget sama mereka semua. Mereka nyambung ke papanya, mereka menganggap papanya tuh ngerti. Kalau saya tuh kayaknya susah gitu. Jadi topik-topik tertentu saya nggak ngomongin. Jadi yang kira-kira yang dia suka aja, yang kira-kira nggak akan konflik, baru saya ngobrolnya enak sama mereka. Gitu aja sih. Thank you Tante Kiki. Nah, itu kira-kira kalau kita perpanjang, kenapa begitu ya? Sebagai ibu merasa padahal tidak dominan, tapi kenapa kok anaknya malah lebih dekat sama bapaknya ya, kayaknya gitu. Itu kalau yang dominan udah ketahuan ya, kalau dari pelajaran kita sekarang ya, bahwa jangan kita mendominasi untuk berbicara gitu. Nah, itu sesuatu yang menarik juga, Irin. Seorang ibu yang tidak dominan, tapi anaknya merespons, ya dengerin aja deh, gitu. Iya. Kadang-kadang aku bingung juga. Tapi untuk aku nggak dipikirin. Tante Kiki nggak dipikirin. Tapi Tante Kiki nggak pikirin, katanya ya udahlah. Nggak sakitnya tuh di sini ya Tante. Aduh, jangan deh hari gini banyak masalah, nggak usah. Walaupun kadang-kadang kok gini ya nih anak ya, tapi udah aku lupain aja. Ya, yang penting masih ngobrolnya sama orang tua ya, sama papanya ya, daripada sama orang lain. Iya benar. Ya, mungkin Irene mau merespons sebelum mungkin nanti ini Bapak Amir Manurung saya lihat sudah buka videonya juga. Mungkin kita bisa kasih 5 menit ya, atau untuk sebelum kita rampungkan sesi kita malam hari ini. Bapak Amir silakan kalau ada yang mau disampaikan sebelum saya akan menyampaikan satu pertanyaan dari chat. Silakan Pak Amir Manurung. Ngomong apa ya? Tadi saya dengar nama saya disebut sama Kristo. Kebetulan saya di sebelah lagi Hope Channel tadinya, cuman ngomong apa nih Kak Kristo? Halo Bang Amir. Apa ya, saya pikir sih pelajarannya cukup bagus, cuman agak ini juga ya tadi yang Kiki bilang, memang anak-anak begitulah ya, dia selalu coba di mana dia bisa didengar gitu. Tadi kan dibilang kalau sama mama kartu mati lah, dia coba, dia trying to go to dad, dedinya dengar, jadi ya dedi jadi kesempatan buat mereka gitu, yang seharusnya kita dua belah pihak orang tua harusnya sama gitu ya. Jadi kalau mami bilang tidak, Didi juga harusnya bilang tidak. Jadi supaya mereka pun mengetahui bahwa ini adalah orang tua. Jadi orang tua itu harus sepakat. Saya pikir anak-anak selalu begitu. They always trying to go left. If they cannot find a way di left, dia pakai ke kanan, itu pasti itu. Tapi kalau dia nggak bisa di kiri, nggak bisa di kanan, dia mau nggak mau tunduk, gitu aja. Itu mungkin yang saya lihat pengalaman kita sebagai orang tua. Tapi saya sepakat tadi Irene bilang bahwa dunia kita lain sama dunia mereka kemarinnya. Jadi kita sih orang IT gitu loh.
Tapi coba tanya, kalau if you have problem with your phone, ya, atau misalnya problem dengan laptop, where are you going to? That's my questions. Ke anak kan, you're not going to service center. You ask your daughter, you ask your son to help you, ya. Itu kita tanya mereka. Kita nggak pergi ke service center, tanya dulu. Jadi kalau misalnya saya punya problem dengan phone saya nggak tanya istri saya, atau kebalikannya, dia kasih ke anak kami, nih, fix this for me. See? Nah, at that time kita tergantung dengan dia. Ya, at that time dia bilang, sih, I have more to say than you because I know better than you. Lihat ini, dunia udah begini, dulu nggak ada gitu. Dulu siapa berani dulu bilang gitu? Nggak tahu lah yang usia 25 tahun sekarang atau ke atas gitu. Tidak pernah mengalami begitu orang tua minta tolong sama anak. No. Ya. Orang tua bilang, ngerti apa kamu gitu. Tapi sekarang enggak. You have a problem, you ask your children to fix it for you. See? Itu sekarang yang terjadi. Kenapa? Mereka pinter dan mereka tahu. Ya. Saya kemarin ada tugas dari dari Pathfinder. Saya harus merekam. It was only for 15 seconds. Ya. Saya bilang rekam. Saya coba rekam. Aku nggak puas dengan hasilnya. Terus anak saya bilang, kasih teleponnya sama saya. I give the phone to her. Dan TikTok, Bo. Orang ketawa-ketawa. Amir main TikTok sekarang gitu loh. See? Ya, mereka bikin dia cari lagu, ya, mungkin yang saya koreksi adalah lagunya I don't like itu lagunya, saya mau lagunya lebih soft daripada itu, hanya itu yang kita koreksi. Tapi artinya apa yang gerakan kita, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita sebutkan sesuai dengan selera dia, it's done, ya, it's done itu. Jadi itu aja mungkin saya bilang. Jadi dulu nggak pernah kita minta tolong sama anak-anak, no way. Ya, sekarang ini mau nggak mau gitu loh, daripada saya pergi ke service center 100.000 atau 200 atau lebih mahal, tanya aja anak kita, anak sekolah, biasa dia itu buat dia main, itu buat dia mainan selesai gitu loh. Nih balik ke kita gitu. Itu mungkin yang saya lihat sekarang. Jadi waktu sudah berubah, Jadi kita orang tua harus lebih hati-hati. Tadi Kristo udah bilang, mereka lihat apa yang kita lakukan, mereka dengar apa yang kita sebutkan. Jadi kalau berbeda apa yang kita sebutkan dengan apa yang kita lakukan, they will never trust you. Dia nggak akan kembali ke kita orang tua. Dia akan tanya, kamu aja berbohong kok. Sekarang mau larang saya berbohong. Nggak boleh, Dad, nggak boleh, Mom. I know you, ayo. Kalau anak sudah bilang, I know you, kita harus angkat tangan deh. Itu aja, mungkin sangat hati-hati sekarang. Enggak, karena ada apa-apa, ya cepat sekali nyebarnya ke sana kemari, cepat sekali ya. Jadi itu yang saya dapat dari pelajaran. Kita harus sangat berhati-hati dengan anak-anak kita sekarang. Enggak semudah yang dulu lagi, enggak semudah lagi. Sudah enggak ada lagi top down perintah itu nggak ada lagi. Kita harus bersahabat dengan anak-anak itu. Sudah nggak ada perintah-perintah. Ya. Hukuman pun sudah nggak ada lagi. Jadi saya melihat bahwa pengaruh rumah itu sangat besar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Jadi saya agak sedih, kebetulan kami aktif dengan Kristo ini, aktif kami di Pathfindering di gereja-gereja kita. Sering sekali orang tua menganggap Pathfindering itu sebagai titipan anak. No way. Ya, Pathfindering bukan tempat titipan anak-anak. Bukan. Kalau mau titip anak-anak nanti ada tempatnya sana, bayarlah kalau berani kan. Tapi jangan titip anakmu di Pathfinder gitu. Karena itu adalah hanya guru-guru di sekolah sahabat anak-anak. Itu hanya tambahan lah ya, tambahan. Bukan pengganti, no, nggak bisa. Mereka hanya mungkin menambahkan saja atau memeliharakan apa yang sudah dipelajari di rumah, apa yang dapatkan di rumah, itu dipraktikkan di umum. Tapi jangan pernah menjadikan gereja, sekolah sahabat anak-anak tempat titipan anak-anak kita. Karena
mereka belajar lebih banyak dari apa di rumah kita. Saya nggak tahu persentasenya karena belum pernah ini, tapi saya lihat pengalaman saya itu mungkin di atas 70%. Itu pengaruh rumah jauh lebih besar daripada pengaruh di gereja. Kenapa? Karena mereka ada 6 hari di rumah, sementara di gereja cuma a few hours. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Dan pada umumnya sekolah sahabat belajar apa yang sudah dipelajari sepanjang 1 minggu di rumah. Itu mungkin yang saya lihat ininya. Jadi sangat hati-hati dengan anak-anak sekarang. Be example aja Kak. Kalau anak sebagai orang lebih dewasa, kita menjadi contoh kepada anak-anak kita. Itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Ya, jadi generation gap itu saat ini bukan hanya beda umur ya. Tapi generation gap itu benar-benar sudah berbeda sekali lingkungannya. Jadi melihat waktu sudah hampir jam 9:30 malam, ada 2 pertanyaan sebenarnya Irene. Namun saya akan baca secara cepat saja. Ada 1 pertanyaan yang sebenarnya memang di luar konteks. Jadi nanti Irene, apakah ini saya akan bacakan, tapi apakah kita akan bahas di malam hari ini atau kita akan bahas di sesi berikutnya ya Irene. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya, mohon maaf kalau saya di luar pembahasan. Saya mau bertanya mengenai apakah sebuah perjodohan yang dilakukan orang tua kepada anak dan anak mengikutinya, walaupun di perjodohan itu tidak ada rasa sayang. Apakah kita sedang melakukan kehendak Allah dalam hubungan yang kudus yang Tuhan maksud? This question is actually quite deep, but it's not a question in regards to our session. Yeah. So, is it lebih baik kalau this person speak to me directly? Like, you know, Japri? Boleh. Yeah. Boleh. Oke. Sudah terjawab. Nanti bisa hubungin. Nanti aku akan kontak ya. Pertanyaan berikutnya adalah the last one, tapi pasti Irene bisa jawab secara cepat. Anak yang baik itu dididik ibu atau orang tua? Is orang tua mean mom and dad? Yes, because you know, like father is all kan tanggung jawab father itu kan lebih kayak the breadwinner and everything. Mungkin ya. Okay. But I don't know. Oh well, definitely it's mom and dad. Yes, Not parents. just mom, As it is parents. mom As a parents, and dad, Yeah. who is united as one. That's it. Okay. Semoga They have jelas. different roles, but they are as unit. Ya, kayak seperti di pembahasan yang sudah beberapa kali disampaikan oleh Irene, sebenarnya hubungan, especially mengenai hubungan anak dengan orang tua, hubungan yang mungkin bukan rusak ya, tapi yang challenging relationships, ya bisa saya bilang itu adalah yang dilihat nomor 1 adalah hubungan orang tuanya. Itu yang berulang kali yang terus-menerus di remind sebenarnya di sesi-sesi kita. Oke, kita sudah bisa mengakhiri sesi kita di malam hari ini, dan sebelum kita tutup dalam doa, selain nama-nama yang sudah masuk ke kita, Irene, do you still have the list? Tante Ella, and Tante Kiki mungkin masih bisa didoakan ya untuk treatment ya, treatment. Terus ada tadi ada anak dari Tante Vera yang akan menikah bulan Juli, Vicky and Vita. Kemudian ada Tante Tantra yang sudah beberapa kali regularly ikut, tapi malam hari ini dia izin karena sakit migrain. Dan ada satu tambahan keponakan dari Wira sebenarnya, Irene, namanya Baby Ekel. Untuk mendapatkan
treatment dan dokter yang Tuhan kirim. Dan Mem Cecilia untuk spiritual journey sebagai keluarga, Rick and anaknya, Stephen. Ada lagi yang mau didoakan? Ada yang missing kah? Dan yang pasti Irene, untuk kita semua yang ada di Zoom pada malam hari ini, dan juga bagi mereka yang akan mendengarkan rekamannya, kita doakan untuk sebagai parents, yang mana bisa lebih belajar untuk lebih mengerti apa yang anak-anak pikirkan, dan juga untuk anak-anak seperti tadi Sister Rachel juga boleh kiranya hadir juga di pertemuan yang berikutnya, agar supaya kita boleh saling mengerti, memahami baik secara orang tua, baik secara pasangan, dan juga hubungan adik kakak, hubungan anak dengan orang tua. Boleh, Irene. Oh, saya terima satu lagi. Oh iya, of course, satu lagi. Do you remember Irene Istra? Sister Istra, yeah. It is on my list. Hopefully, Sister Istra is getting all the. Oh, okay. Dismissed from the hospital today. Oh, praise the Lord. Oke, kita akan terus doakan. Silakan Irene. Let us go ahead and pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you for allowing us to just review what is important in each of our lives. Dear Lord, we know how important communication is, especially within the family, but oftentimes we fail at this because of our own personal struggles with our pride, with our selfishness, with our personal desire and want, that we fail to listen, to understand our spouse, our children, and even our friends and our loved ones. And dear Lord, often we don't realize that because of this breakdown of communication, we create walls within our family that makes it hard for us to be united and to be harmonious. And dear Lord, I came to realize that it is one of the devil's plan to divide families. That's why there is so much problems in communication within the family. So, Father, my first prayer request is for those parents who are having a hard time in connecting and understanding their children. Please, Father, give them your blessings of wisdom, your blessings of understanding, and your blessings of humility, knowing that it is our job as a parent, as a wife, as a husband, to use both of our ears to listen, to understand, and be slow to speak and slow to anger. Let this be an experience and a practice that we can do through this from this day forward, so that we can have a happier life at home. And dear Lord, please be with a special prayer request for Auntie Tante Farah's son, Vicky, and who is planning to get married to his fiance. Father, please be with their wedding plans, but most importantly, please be with them as a future husband and wife. Please be the one that is going to be the glue to their relationship, so that it will be a relationship that will bring honor and glory to your name. Please be with Auntie Vera too, who is still trying to help her friend, Tante Ella, to know the real situation that she's going through. So Father, please help Tante Ella to be strong,
to be able to lean on you and to trust you that you are still to be in control in her life, so that Tante Vera will be able to be open and be truthful in her true condition. And dear Lord, please be with Tante Tantra, baby Echo, and Tante Kiki's sons, who are going through their personal struggles with their health issues. You know what is best for them. You know how to heal them. You know how to guide them. And we just ask for your protection to each one of them. And please also continue to be with Cecilia and Rick, who is in their spiritual journey, dear Lord. They are separated physically, but help them to be always connected spiritually for your honor and glory. And dear Lord, please continue to be with Istra, who is going to be released from the hospital today. Her recovery is still a long process, dear Lord. Give her the strength, give her the encouragement, and help her to know that you are a God who she can always lean on through every challenges that she faces. So, Father, please be with every single of our family. Help us to be connected to you. Help us to be faithful to you, and bring us back again next week. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kiranya bagi yang merasa terberkati, marilah kita mendoakan minimum satu nama yang boleh kita undang untuk hadir di pertemuan Selasa depan. Dan bagi kita semua yang merasakan terberkati, ingin membagikan, silakan menghubungi saya dan akan saya kirimkan rekamannya. Terima kasih.